kita dapat beribadah secara online pada hari ini, dimanapun kita berada, kita percaya kita tetap dapat merasakan hadirat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita akan mendengarkan informasi berikut ini. Untuk Komsel pada saat ini masih kita lakukan secara online, dan untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi ketua Komsel masing-masing. Untuk worship night saat ini masih kita liburkan dan setiap jemaat dapat berdoa bersama keluarga di rumah masing-masing. Untuk ibadah youth pada saat ini masih kita liburkan dan dilakukan secara online bersama mentor masing-masing. Live streaming ibadah raya GSJA Kasih Kristus setiap minggu pukul 9 pagi di YouTube channel GSJA Kasih Kristus. Dan untuk ibadah sekolah minggu dilakukan secara online bersama guru sekolah minggu. Saudara masih dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui rekening berikut. Shalom, selamat pagi saudara. Selamat kita bertemu kembali pada pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita bersama-sama kembali akan memuji menyembah Tuhan, amin. Persiapkan hatimu untuk lebih lagi, untuk menyembah Tuhan Yesus. Dan biarlah hadirat Tuhan tetap tinggal bersama kita dimanapun kita berada. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau menyembah Engkau, kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Dan ketika kami melangkah Tuhan untuk kami menyembah Engkau Tuhan, kami percaya kami telah mengambil satu pilihan yang terbaik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Segala masa ku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Tetap murni seperti hati-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Mengenal-Mu melebihi harta termulia. Kehendak-Mu bagianku, terjadilah seturut yang Kau mau. Ku memilih untuk senangkan-Mu.
layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Sebab kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu ajaib atas kehidupan kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terlukis dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib
Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mari kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami boleh diizinkan kembali untuk diajar oleh firman-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau untuk diajar lewat firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Urapi kami ya Roh Kudus, dan kami serahkan pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Atas nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bahwa dunia saat ini sedang berubah begitu cepat. Ya, dunia mengalami suatu pergerakan yang sangat cepat. Dan kalau kita tidak mengantisipasi dan kita tidak mau berubah, kita akan digilas di dalamnya. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sekarang ada seminar yang sedang bagaimana orang tua sedang mempersiapkan anaknya untuk menghadapi perubahan ini dalam pendidikan, seperti apa masa depannya, seperti apa Bapak kasih Tuhan. Ada satu hal bahwa pada saat kita dipanggil, Allah juga ingin kita ini ada mengalami perubahan. Tuhan mempunyai tujuan atas kehidupan kita, yaitu di dalam Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bahwa kita dipilih untuk dari awal untuk serupa dengan gambaran anaknya atau gambaran Kristus, ya. Dan juga di dalam 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Bahwa kita juga bukan saja dipilih untuk menjadi gambaran anaknya, tapi kita juga dipanggil untuk hidup kita seperti Kristus, sama seperti Kristus. Ini adalah tujuan dan keinginan dari Bapa kita yang di surga untuk menjadi serupa dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita tahu bahwa Yesus atau Allah Bapa dan Roh Kudus begitu mengasihi kita, maka Dia menyediakan sarana untuk membentuk kita, ya, sarana untuk yang bisa dipakainya supaya kita makin hari dibentuk untuk serupa dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, saya pada pagi hari ini mengajak kita bersama-sama merenungkan bagaimana sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk mengubah hidup kita, ya. Mari kita sama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Nah, Bapak si Tuhan, saya ingin mengutip di dalam ayat yang pertama bahwa berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Saya mengambilkan satu topik, yaitu perlombaan yang diwajibkan. Nah, Bapak si Tuhan, sarana yang dipakai oleh Bapa kita yang di surga untuk kita diubah menjadi seperti Kristus, ya,
Pertama adalah Allah menyediakan suatu perlombaan, ya, ataupun suatu pertandingan. Nah, yang pertama yang dia lakukan adalah yang supaya kita kerjakan, ikut perlombaan yang diwajibkan, ya, seperti ayat pertama tadi. Perlombaan yang diwajibkan, ya. Kita ikut di dalam perlombaan yang diwajibkan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, dikatakan bahwa diwajibkan. Diwajibkan berasal dari kata prokemai yang punya arti disediakan, ya. Jadi Allah ini telah menyediakan suatu pertandingan atau perlombaan untuk kita masing-masing, dan ini tujuannya untuk membentuk, ya, atau mencetak kita supaya seperti Yesus. Bapak Ibu, walaupun kita ada dalam dunia ini, kita tidak dicetak untuk menjadi serupa dengan dunia, tapi kita dicetak untuk serupa dengan Kristus. Kalau saya ingat, Bapak Ibu, kalau kita ingat buat puding, ya, atau jelly, ada cetakan, ya, yang bentuk burung atau bentuknya bulat, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, pada saat dicetak ada cetakan, ya, ada bentuk yang pada saat dituang akan terbentuk seperti itu. Nah, Allah sedang menyediakan sarana seperti itu untuk kita dicetak, ya, supaya menjadi serupa dengan Dia. Nah, saudara kasih Tuhan, sarana yang dipakai itu adalah di dalam perlombaan, ya, perlombaan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita lihat perlombaan itu, ya, ada di dalam suatu gelanggang yang besar, di mana kita masing-masing memperhatikan diri kita, dan kita, kalau boleh katakan seperti orang yang maraton, ya, dia akan berfokus bagaimana dia bisa sampai ke garis finish, ya. Nah, Bapak si Tuhan, bahwa ini akan mempengaruhi, ya, bagaimana kita bisa sampai ke garis finish, saudara si Tuhan, ya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah di dalam ikut perlombaan ini, kita harus menanggalkan, dikatakan gini, menanggalkan semua, ya, supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan ini, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Bapak Ibu Tuhan, semua beban dan dosa. Bapak Ibu, waktu kita mau di dalam sedang lari, kita pasti tidak akan pakai baju yang kebesaran, ya, atau celana yang kedodoran dan sepatu yang berat. Kalau demikian, kita tidak akan bisa berlari dengan baik. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat kita ada di dalam pertandingan tersebut, marilah kalau kita fokus kepada dalam perlombaan, pasti kita tahu ada hal-hal yang menghalangin kita, ya. Nah, mungkin Bapak Ibu kasih Tuhan, pada saat kita mempunyai beban itu bukanlah suatu berbeda dengan dosa. Beban itu bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang buruk, Bapak Ibu kasih Tuhan. Di dalam perlombaan atau pertandingan, biasanya ada peraturan-peraturan yang harus kita ikutin, ya. Nah, kenapa? Supaya perlombaan itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa berjalan dengan semestinya. Kalau saya katakan bahwa peraturan yang kita adalah firman Tuhan, ya. Dan
Tuhan juga di dalam waktu saat kita melakukan perlombaan atau di dalam berjuang, Tuhan juga memberikan kita firman Tuhan. Ya, supaya mengarahkan kita bagaimana kita bisa menjadi pelari yang baik. Ya, dan kita juga bisa berlomba dengan baik. Jadi Bapak Ibu Tuhan, oleh sebab itu pada saat Tuhan sedang mempersiapkan kita, kita juga terus di dalam mengikuti peraturan-peraturan perlombaan, yaitu di dalam firman Tuhan. Ya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan mengikuti apa yang dikatakan oleh penulis Allah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, kita bisa menyelesaikan perlombaan itu dengan baik dengan cara seperti yang ada di dalam ayat ini, bahwa kita diminta untuk menanggalkan, ya. Di dalam ayat yang pertama, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita. Jadi ada beban dan dosa yang begitu melintangi kita. Nah, Bapak Ibu Tuhan, dikatakan bahwa seorang pelari harus mampu membawa tubuhnya seringan mungkin, ya, dan dia tidak mungkin dibebani dengan besarnya baju, ya, atau celana yang kedodoran dan sepatunya yang berat. Gak mungkin seperti itu Bapak Ibu Tuhan. Tapi dia akan memakai baju yang elastis, celana yang tidak menghalangi langkah dia. Ya, kalau kita fokus demikian Bapak Ibu Tuhan, kita tahu apa yang menghalangi kita bisa sampai ke garis finish. Kita pasti tahu secara pribadi. Nah, Bapak Ibu Tuhan, katakan beban dan dosa. Beban adalah, kalau saya bisa tafsirkan, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Ya, Bapak Ibu Tuhan. Kebiasaan yang buruk itu misalnya, kalau biasanya kita untuk dalam pekerjaan, ya, atau kita sekolah yang mulai jenuh, kita main game biasanya Bapak Ibu Tuhan, ya, kita untuk bisa disegarkan kembali. Tetapi ternyata game itu telah menguasai kita, sehingga kita nggak bisa lagi mengikuti peraturan-peraturan. Kita nggak bisa ada waktu lagi bersama dengan Tuhan, atau kita dengan keluarga, dan akhirnya pekerjaan malah menjadi telalai juga Bapak Ibu Tuhan. Jadi dan juga mungkin nonton, ya, mungkin Bapak Ibu Tuhan, atau hal-hal yang lain yang menjadi beban kita. Nah, demikian juga dosa. Dosa itu bisa berupa namanya iri hati, Bapak Ibu Tuhan, cemburu, ya, tidak mau mengampuni, ya, menyimpan kesalahan orang lain, sehingga itu menghalangi kita untuk bertumbuh, menghalangi kita untuk di dalam dewasa, Bapak Ibu Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu Tuhan, hal-hal demikian kita diminta untuk tanggalkan, artinya kita lepaskan semuanya, ya, kita tanggalkan. Kemudian untuk juga menyelesaikan pertandingan, mata kita tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju artinya fokus, ya, kepada Yesus di dalam ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, karena Yesuslah yang memimpin iman kita kepada kesempurnaan. Kalau kita melakukan segala sesuatu, fokus kita adalah Yesus, Bapak Ibu. Ya, pada saat kita baik melakukan perbuatan, ya, apa yang bukan yang dinilai orang, tapi yang dinilai oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Tuhan, bukan apa yang di pendapat orang, tapi apa yang menurut Allah. Dan saudara kasih Tuhan, pada saat juga kita melayani Tuhan,
kita orang lain nggak tahu, nggak semuanya, tapi karena kita fokus kepada Kristus, mata kita tertuju kepada Kristus, makanya Bapak Ibu kasih Tuhan, kita nggak peduli orang lain nggak tahu. Yang penting saya bisa melakukannya karena mata saya tertuju kepada Yesus. Ya. Mungkin orang-orang yang bisa pada saat, ada juga orang-orang pada saat kita di dalam perlombaan, bahkan kita mungkin diolok, diejek, Bapak isi Tuhan, di dalam tidak ada orang yang nggak mensupport, tapi tetap mata kita tuju kepada Yesus, sehingga akhirnya kita bisa berlari dengan baik. Yang kedua, Bapak isi Tuhan, sarana yang dipakai tadi adalah perlombaan yang disediakan Allah atau yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian yang kedua adalah bersedia untuk menerima didikan, ya. Di dalam ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjalan, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjalan yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi Bapak isi Tuhan, bahwa ayat yang kelima dikatakan begini, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Didikan di sini punya arti paideia, punya arti proses bagaimana seorang anak didewasakan. Jadi didikan ini adalah suatu proses bagaimana seorang anak itu didewasakan dengan cara atau melalui disiplin, Bapak isi Tuhan. Jadi kita ini dididik oleh Tuhan dengan cara seperti seorang ayah mendidik kita dengan melalui disiplin, Bapak isi Tuhan. Bapak Ibu, disiplin dengan hukuman beda. Tapi kalau disiplin itu ada sesuatu, ada tujuan di dalam mendidik, ya. Pada saat anak itu didisiplin, ada tujuannya, ada nilai-nilai yang mau diajarkan, ada nilai ingin yang bisa dimengerti oleh anak tersebut, Bapak isi Tuhan. Jadi bukan hanya seperti seorang orang tua yang memukul anak itu dengan tidak lagi hanya segala emosi saja yang keluar, tapi bukan seperti itu. Mendisiplin artinya ada sesuatu yang ada yang ingin diajarkan, ya. Jadi Bapak isi Tuhan, untuk kita diproses, ya, didewasakan oleh Bapa kita dididik dengan cara kita didisiplin. Kemudian kita juga seperti yang tadi saya katakan punya arti juga bahwa proses itu dididik atau diajar dan juga melalui latihan. Ya. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita dilatih oleh Allah untuk menuju kedewasaan. Makanya Bapak kasih Tuhan, ujian-ujian yang kita lalui, ujian-ujian yang kita jalani, ya, itu juga sebagai suatu bagian dari latihan. Bapak Ibu, gak mungkin Bapak kita meminta kita memikul sesuatu yang gak bisa kita angkat atau mampu kita taruh di dalam pundak. Ya, pasti ada Tuhan, Bapak kita tahu kemampuan kita. Jadi kita dilatih. Ya, dilatih. Demikian juga bukan saja kita dilatih, tapi ada kalanya kita juga dipukul oleh Bapak kita.
dipukul. Tapi pukulannya itu untuk menyadarin kita. Bapak Ibu Tuhan, kita seringkali punya persepsi yang perlu kita perbaiki, bahwa bahwa kasih sayang, kalau kasih berarti kita itu tidak kita menerima semuanya yang baik, kita nggak ditegur, kita nggak dimarahin, ataupun kita bahkan dipukul, Bapak Tuhan. Ya, berarti kalau kita dipukul berarti kita menganggap nggak mengasihi. Saya ingat ya, waktu saya didik anak saya, anak saya masih ingat, dia sih mengatakan, "Papa nggak sayang." Padahal saya tahu apa yang saya pada saat saya dipukul dia, ya, dia menganggap nggak sayang. Tapi setelah saya disiplin dan saya pukul Bapak Tuhan, kemudian saya jelaskan, dan dia mulai mengerti. Bapak Tuhan, pada saat ini ada juga orang-orang yang tidak merasa nyaman, mungkin Bapak Tuhan, karena Tuhan mungkin sedang mengajarin kita, ya, mengajarin, ya. Nah, Bapak Tuhan, kalau Tuhan membiarkan kita, berarti kita tidak dianggap menjadi anak-anaknya. Bahkan Allah izinkan kita menderita, Bapak Tuhan. Ya. Ada saatnya Tuhan ini baik untuk kita, dan Allah izinkan kita menderita. Itu bagian dari didikan. Bagian dari didikan. Bapak Ibu Tuhan, iya. Saya pernah mendengar bahwa saya pernah mendengar begini. Kok orang fasik hidupnya nyaman-nyaman saja, badannya gemuk, ya, padahal orang fasik itu orang yang nggak takut Tuhan, orang yang melakukan suatu pelanggaran dan suatu dosa, ya, tapi hidupnya nyaman-nyaman saja. Kok saya sudah setia sama Tuhan, saya sudah sungguh-sungguh kepada Tuhan, kenapa malah saya mengalami suatu penderitaan? Bapak Tuhan, mungkin Allah izinkan untuk mengalihkan perhatian kita, makanya Dia mendisiplin kita, Dia pukul kita, Dia mungkin izinkan kita juga menderita. Kalau Tuhan katakan, ya, kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-7, jika kamu harus menanggung ganjalan, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Jadi kalau kita diberikan ganjalan oleh Tuhan, artinya Tuhan masih menganggap kita itu adalah anaknya. Ya, kalau makanya dia masih menghajar kita. Ya. Nah, Bapak Tuhan, kalau kita tidak lagi dihajar oleh Tuhan, berarti kita adalah anak-anak gampang. Artinya bukan anak-anak yang sah. Di dalam ayat yang ke-7 itu adalah anak yang sah. Ya. Dan kita adalah anak-anak yang sah. Dalam ayat yang ke-8, anak-anak yang gampang, artinya bukan anak yang sah. Kalau kita sebagai anak Tuhan yang sah, kita dihajar oleh Tuhan. Nah, Bapak Tuhan, anak yang sah inilah menerima ahli waris. Bapak Tuhan, jadi ada dua yang dipakai oleh Allah Bapa kita untuk membentuk kita, mendewasakan iman kita, membuat kita segambar dengan Dia, yaitu Allah menyediakan perlombaan bagi kita. Kemudian kita juga dididik oleh Dia. Makanya marilah kita ikuti perlombaan tersebut dan kita bersedia untuk dididik oleh Tuhan. Ya, pagi hari ini Bapak Ibu Tuhan, saya nggak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu. Marilah kita percayain bahwa Allah bekerja atas hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah juga ingin membentuk kita dan untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan karena ini adalah menyangkut kekekalan.
Kalau dunia aja bagaimana mengalami suatu perubahan, bagaimana ya supaya kita bisa menghadapi perubahan ini. Tapi Allah juga ingin kita mau berubah untuk menjadi serupa dengan Dia. Dan ada nilai-nilai kekekalan yang kita akan terima. Pada saat ini mungkin kita lagi dididik oleh Tuhan. Kita lagi didisiplin, diberikan latihan ataupun dipukul, bahkan mungkin menderita. Percayakanlah kepada Bapa kita bahwa Allah tetap mengasihi kita. Makanya karena Dia mengasihi kita, Dia mendidik kita. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas apa yang Kau pesan untuk kami semuanya. Tuhan, kami ucapkan syukur dan terima kasih banyak. Saat ini kami juga sedang mempersiapkan diri kami Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Biarlah Tuhan, Engkau menyucikan kami, Engkau kuduskan kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima perjamuan kudus. Dan kami buka hati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu bisa pakai di rumah masing-masing, bisa pakai teh atau sirup merah atau Fanta merah. Bapak Ibu bisa pakai untuk mengikuti perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, di tangan kanan kami ada roti yang melambangkan tubuh-Mu Tuhan. Kami percaya pada saat kami makan roti ini, kami sedang bersekutu dengan kematian-Mu Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau telah mati untuk kami dan telah berkorban untuk kami. Dan kami boleh menghargai semua kasih sayang-Mu untuk kami semuanya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memegang cawan yang berisi air anggur yang melambangkan darah-Mu Tuhan. Pada saat Engkau berkorban, darah-Mu telah tercurah untuk menutupi segala pelanggaran kami. Dan oleh darah-Mu juga Tuhan, Engkau telah menebus hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh menerima dan menjadi anak-anak-Mu. Dan Tuhan, kami percaya juga dengan darah-Mu, bukan saja untuk mengampuni dosa, tapi juga oleh karena darah-Mu, kami boleh dipulihkan dari segala sakit penyakit, dan kami disembuhkan Tuhan. Dan Bapa dalam surga, kami berdoa pada dimanapun kami berada, pada saat kami minum ini, kami boleh disembuhkan oleh darah Yesus Kristus. Dan kami sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah terima semuanya ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga, kami boleh bersama-sama mengikuti perjamuan kudus. Dan kami juga Bapa boleh menikmati setiap anugerah-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau mengakhiri ibadah ini, kami ucapkan terima kasih atas pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu. Segala masaku penuh asa, karena tangan-Mu yang kuat topangku. Terima kasih telah beribadah online bersama dengan kami. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti ibadah online kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.